Salam Indonesia, jumpa kembali bersama Moh Gunawan Abila di studio EZI TV. Situasi suasana politik di Indonesia tidak baik-baik saja, bahkan benturan, isu, dan segala macam rupa menjelang pemilihan atau pendaftaran calon presiden di 2024 tinggal beberapa hari lagi. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin sudah ada. Pasangan satu lagi juga demikian, tinggal pasangan Prabowo yang masih mencari calon wakil presidennya. Ganjar dan Mahfud sudah clear menjadi pasangan yang akan maju di 2024. Kita akan mengupas isu-isu panasnya, termasuk sosok putra Presiden Jokowi yang memang sampai malam ini digadang-gadang menjadi calon kuat wakil presiden dari Prabowo Subianto. Hadir di studio EZI TV kita sapa satu persatu, ada Bang Bitor Suryadi. Selamat malam Bang, mantan staf khusus Presiden Jokowi dan dari perwakilan PDIP, masih Bang ya. Ada Bung Adianto dari Poros Prabowo. Selamat malam Bung Adianto. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita ke Bang Bitor dulu nih, Bang Bitor. Jadi situasi unik nih di pemilu Presiden 2024 ini berbeda. Kalau di tahun kemarin pemilu cebong kampret. Nah kali ini ada yang berbeda, unik. Termasuk Mahkamah Konstitusi juga ditunggangi dalam hal urusan-urusan politik yang bukan ranahnya, dia langsung bisa mengetok undang-undang atau putusan-putusan penting yang memang ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi calon-calon tertentu. Nah, saya mau meminta gambaran dari Bang Bitor terhadap situasi pelik lah kalau menurut orang awam. Ada yang bilang kemarin di siarannya Bang Bitor dan Bung Adianto perang bubat, tapi kita nggak akan mengarah sana. Tapi kita mengarah ke tanda-tanda yang memang ada surat keterangan, ada Mahkamah Konstitusi. Kita akan berbicara di situ dulu. Silakan Bang Bitor. Ya, terima kasih. Bagi kami di Partai PDI Perjuangan tentang paslon itu sudah selesai. Kita sudah mempaslonkan Ganjar sama Profesor Mahfud. Bahwa ada Jokowi, ada Gibran dan segala macamnya itu kan kader partai yang kita katakan tidak disiplin. Kalau di tempat kami, kalau dia sudah diumumkan begitu sama ketua umum dan DPP, maka itu kader yang lain harusnya patuh, paham apa itu namanya mantap kader, paham tentang disiplin partai. Jadi bahwa sekarang sampai malam ini masih ada gonjang-ganjing, itu di luar kami. Dan kalau itu memang benar terjadi, Gibran datang dari Solo membawa 2 surat. Apakah itu surat dari kepolisian, apa itu surat dari pengadilan. Terus malam nanti dia ketemu dengan bapaknya, Jokowi yang baru pulang dari Arab. Terus dia besok mendeklarasikan bersama Prabowo, itu bukan urusan kami. Kami anggap aja itu kader yang balelo. Atau kalau disebutnya Jokowi Blegedes lah. Artinya dia lain dari apa yang dilakukan oleh partai. Dan itu kami sahkan saja. Paling nanti dalam perjalanan kalau memang dia benar ke sana, kami akan cabut aja mandatnya. Karena dia sudah bukan kami. Jadi secara otomatis mandat petugas partainya sudah selesai. Baik dia sebagai presiden maupun anaknya sebagai wali kota. Kalau benar-benar mereka menyeberang. Artinya mereka melakukan pilihan-pilihan di luar pilihan partai. Kalau bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dinamika semua kader memberikan dukungan-dukungan kepada orang lain sebelum diputuskan partai, itu bagi kami masih semua dinamika. Jadi nggak ada kerepotan. Nah, yang repot itu kalau sudah diputuskan terus masih ada yang lari ke sana, lari ke sini, ya kami hanya tinggal menunggu itu aja. Kalau dia benar mendeklarasikan, ya berarti hak dia sebagai petugas partai dicabut.
Ya. Oke, Bang Vitor, nanti kita lanjutkan nih yang lebih tajam, lebih panas. Bang Adianto, kita udah dengar nih apa yang disebut oleh Bang Vitor terang-terangan Jokowi Blegedes. Nah, tapi kan ada apa ini? Kenapa sosok Gibran ditunggu padahal Erik dan Yusril sudah mengajukan surat keterangan baik kepolisian dan pengadilan? Kenapa sosok Gibran? Memang sengaja dibenturkan atau memang Prabowo ini memang sudah ditekan? Kalau nggak mau dipasangkan oleh dengan Gibran, hari Senin besok diketok putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia 70 tahun tidak boleh jadi presiden. Silakan. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua, salam sejahtera. Saya pikir begini ya, Prabowo itu menentukan cawapresnya sampai hari ini itu melalui musyawarah antar pimpinan partai. Sampai detik ini ada 4 kandidat yang muncul dalam konteks wakil presiden untuk Prabowo. Yang pertama dari Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Yang kedua dari Jawa Barat ada Ridwan Kamil. Yang ketiga dari Jawa Tengah ada Gibran. Yang keempat dari Sumatera ada Erick Thohir. Jadi 4 kandidat ini dimunculkan menjadi cawapres oleh usulan partai-partai politik. Ada juga Pak Yusril ya, sudah mengkerucut, yang lain-lain sudah mengkerucut, akhirnya muncul 4 nama. Nah, 4 nama ini muncul bukan ujuk-ujuk, tapi sudah digodok. Dan khusus untuk persoalan beberapa hari terakhir, itu mengkerucut 2 nama. 2 nama itu, satu Gibran, yang kedua adalah Erick Thohir. Nah, yang menjadi pertanyaan memang apakah memang Gibran ini akan diusulkan menjadi cawapres atau diumumkan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, itu masih jadi tanda tanya karena sampai hari ini memang Pak Prabowo masih menunggu petunjuk dari Pak Jokowi apakah cawapresnya Gibran atau Erick Thohir, atau bahkan Pak Jokowi mempunyai opsi lain, misalnya Pak Jokowi mengusulkan Lutfi misalnya, Kiai Lutfi. Bisa jadi itu terjadi juga, misalnya Kiai Lutfi diusungkan menjadi cawapresnya Prabowo, karena di internal penentuan wapres Prabowo ini hari ini juga semuanya punya potensi, semuanya juga ingin untuk menghindari situasi-situasi yang keras, konflik pertentangan usulan di dalam ini. Saya pikir bisa juga memunculkan calon alternatif. Nah, kalau memang nanti Gibran yang menjadi calon, memang ini yang menjadi persoalan. Persoalannya pertama memang itu sudah memperjelas konflik atau perang bubat antara Jokowi dan Megawati. Saya yakin Pak Jokowi dan Megawati di sini pasti akan berseteru. Mereka akan saling bersaing. Dan kalau memang itu terjadi, kami mengharapkan ya Pak Prabowo lebih bijaksana. Pak Prabowo dan semua tim relawan, tim pemenangan tidak terlibat dalam konflik tersebut. Biarkan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati berkonflik, tapi Prabowo harus tetap berdiri di tengah untuk kemaslahatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sementara itu Bung. Oke. Saya tambahin dikit ya. Bagi PDI Perjuangan tidak menganggap itu sebuah konflik ya. Jadi Prabowo sebagai calon presiden mengambil anak putra bangsa dari mana saja dengan aturan yang benar, dengan santun, silakan. PDI Perjuangan akan melepaskan Gibran dan bertarung secara fair dalam perolehan suara. Jadi nggak ada konflik. Kalau mau lihat perjalanan Ibu Mega ya, betapa dia sebagai seorang sosok demokratis sekali. Pada waktu pertarungan suara dukungan untuk Ganjar dan Puan muncul di Jawa Tengah, Celeng dan Banteng, Ibu Mega bisa melihat secara jeli dari hasil polling itu Ganjar lebih bagus dari suaranya dukungan untuk Puan. Dan ketika tanggal 23 April di Batu Tulis diputuskan
yang mendapat petugas partai adalah Ganjar, dan Puan secara legowo yang kita anggap sebagai putri mahkota nggak merasa terganggu dengan posisi itu. Terus ketika rame-rame orang mau mendukung Gibran atau Kaisang segala macam, Ibu Mega enggak, dia tetap Ganjar aja. Jadi Ibu Mega itu sudah menolak perpanjangan waktu yang dilakukan oleh Jokowi, menolak 3 periode, menolak lagi seperti yang sekarang terjadi tentang Mahkamah Konstitusi itu. Jadi bagi kami Ibu Mega sudah sangat ya bijak lah ya. Dia tidak mengusung-usung anaknya, padahal di situ ada anaknya Puan, di situ ada Puan, di situ ada Nanan. Tidak diprioritaskannya untuk menjadi padahal dia punya otoritas sebagai penentu di partai. Nah sekarang tiba-tiba Jokowi memprioritaskan anaknya, ya kami diam aja. Jadi itu di luar partai, bukan kebijakan partai. Jadi kalau Prabowo berhasil bawa Gibran, bagus. Dan kalau nanti Jokowi dalam perjalanannya membela ke Prabowo Gibran, ya bagus. Kita bertarung aja, cari suara di desa, di TPS. Jadi nggak dianggap lah itu mau Ibu Mega. Ibu Mega biasa aja. Ini nganggap aja deh Prabowo Gibran dia sama juga dengan Muhaimin, Anies dan Muhaimin yang kami harus menangkan gitu. Jadi kami harus rajin mencari suara dan siapapun lawannya. Oke, jadi pertanyaan menarik juga mungkin diajukan ke Bang Bitor ya soal beberapa waktu lalu Menteri Budi Ari di sebuah media nasional podcastnya menyebutkan kalau nggak jadi ini semua kabinetnya bakal ditangkap. Jadi kalau gagal apa yang diarahkan untuk di 2024 ini banyak yang ditangkap termasuk Presiden Jokowi. Nah, gimana tanggapannya Bang Bitor? Ya kalau itu gerakannya revolusi ya, artinya gerakan rakyat yang seperti hari ini kita saksikan bagaimana mahasiswa sudah turun, sudah tidak memperdulikan lagi posisi Jokowi sebagai presiden dan segala macam. Mereka mengecam karena dipaksakannya anaknya yang belum 40 tahun supaya bisa lolos dengan penambahan kalimat karena berpengalaman di pimpinan daerah, dan itu ditolak oleh banyak kalangan ya. Kemarin ada petisi Juanda, kumpulan para senior-senior pekerja sosial, pimpinan-pemimpin kampus, mereka juga menolak. Yang tadinya mereka mengikutinlah Jokowi ini. Jadi kalau kita bilang begini, benar bahwa Jokowi dipercaya masyarakat dengan 82%. Nah jika besok kita lihat Gibran betul-betul dipinang oleh Prabowo dan ikut Prabowo, dan itu akibat dari perbuatannya Jokowi, kami akan cabut mandat status dia sebagai petugas partai. Kita akan lihat masih nggak dia didukung 82% itu. Jadi kekuatan partai akan diukur di situ. Jadi kelompok masyarakat yang kemarin petisi Juanda, mahasiswa yang sudah mulai bergolak di mana-mana terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi itu tadinya adalah bagian daripada 82% itu. Nah setelah kejadian ini dan setelah nanti kami mencabut mandatnya, apakah dia masih 82%? Apa pengaruh besar itu pencabutan petugas partai buat sosok Presiden Jokowi? Bisa. Jadi gini, kepercayaan itu kan karena dia mendapatkan percayaan pertama dari partai. Tanpa kepercayaan dari partai pertama dia tidak bisa mendaftar di KPU kan. Nah kepercayaan itu yang bertimbal balik. Apakah karena dia atau karena partai. Tapi tidak mungkin jalan sendiri. Tidak usah dia sendirian datang ke KPU terus dia menjadi presiden, gak bisa. Kecuali kami punya persentase di atas 20%. Jadi kami nggak perlu orang lain umpamanya kan gitu. Bisa. Nah, kita mau lihat itu. Kalau benar nih bahwa dia berani meninggalkan kami dan kami jalan ada dan tidak ada Jokowi, kita jalan terus
bertarung terus untuk mendapatkan kemenangan. Bang Victor, jadi soal Mahkamah Konstitusi, ada usia 40, terus sebelumnya juga soal diperbolehkan kampanye di sekolah dan tempat ibadah, yang seperti kita ketahui bahwa penggugatnya adalah PDIP, dan kalau yang usia 40 itu diketahui adalah pendukung Jokowi, dan yang 70 tahun yang hari Senin besok ini diketahui adalah sosok caleg dari PDIP. Jadi tunggangan Mahkamah Konstitusi ini rakyat sudah melihat nih. Nah, rakyat umum sudah melihat bahwa seluruh para pemain di Mahkamah Konstitusi mau tidak mau terlihatnya adalah partai Jokowi, partai. Nah, gimana tanggapannya Bang Victor? Ya, itu nyata kan. Jadi kita melihat itu sesuatu gerakan yang terencana, nyata, dan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan akan disidangkan. Ini kita tidak bisa menolak bahwa ada sekelompok orang bagian daripada dalam partai melihat ada peluang untuk melakukan sesuatu, ya mereka lakukan. Bisa saja itu diketahui oleh partai, tapi bisa juga tidak diketahui oleh partai. Tapi ya itu, jadi semua orang melihat seperti kasus apa ya. Dulu waktu 2013 Saudara Soleh SH, kader PD Perjuangan, menolak pemilihan umum tertutup. Kira-kira hanya 1 bulan 2 bulan Mahkamah Konstitusi membuat terbuka, semua berantakan. Nah, kami nggak tahu itu. Padahal Soleh adalah kader kami, kader sama-sama PDI. Terus dia melakukan itu dan kami mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya ada kader-kader partai dari kami yang mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi, bisa kami tahu, bisa juga kami tidak tahu. Ya tapi itu tuh hak politik ya, hak hukum mereka. Bisa saja. Oke. Kita ke Bung Adianto nih, nyambung ini nih soal Mahkamah Konstitusi nih. Jadi ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang memang jadi permainannya sini sudah melalui tadi konstitusi, undang-undang kita atau pertahanan tertinggi hukum di Republik Indonesia ya suka-suka partai politik. Ah ini kayaknya sekolah atau tempat ibadah potensial nih untuk masa, digugatlah, lolos. Usia 40 nih. Ini anak gua cocok jadi calon wakil presiden, lolos. Nah yang 70 tahun ini ya kalau bagi pendukung Bung Adianto, Prabowo yang mengerikan juga. Kalau diketok ternyata nggak boleh kan, merugikan Prabowo. Silakan Bung Adianto. Baik, terima kasih terkait putusan Mahkamah Konstitusi hari Senin besok. Ya kita tunggu ya apa hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun memang putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang terkait umur 40 tahun itu penuh dengan debatable ya, penuh dengan debatable dan penuh dengan hal yang menurut logika hukum tidak masuk. Pertama, dia permintaannya ingin meminta untuk membatalkan usia minimal 40, tapi ditambahkan boleh minimal sebelum 40 dengan catatan dia pernah kepala daerah. Nah, 70 ini juga bisa jadi bukan menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi Pak Prabowo. Bisa saja nanti 70 dikabulkan, tapi dengan catatan sedang menjabat. Jadi menurut kami itu enggak terlalu menjadi persoalan. Apapun yang menjadi keputusan MK kita hormati, kita hargai. Dan keputusan MK itu kan nanti harus tetap mengikuti atau ada peraturan turunannya, peraturan KPU. Tidak bisa keputusan MK langsung berjalan seketika diketok langsung dijalankan, nggak bisa. Karena ada peraturan-peraturan di bawahnya yang harus dirubah juga. Mekanisme perubahan peraturan-peraturan di bawahnya ini kan butuh proses. Butuh proses. KPU harus konsultasi dengan Komisi 2 DPR atau harus keluar Kepres. Itu saya ini rasa pernyataan ini menolak untuk tadi dong, untuk Gibran bisa jadi cawapres. Saya pikir nggak ada kaitannya ya,
nggak ada kaitannya untuk batas usia sekitar 70 ke atas itu dengan Mas Disebut Gibran ada secara politis. proses turunannya, nah, termasuk yang kemarin kan baru beberapa minggu. Ya itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi Sosok pendukung Prabowo dengan pernyataan tadi bisa dibilang Gibran tidak lolos. Itu yang menjadi persoalan, bukan Gibran tidak lolos. Kalau memang usia minimal 40 itu dikecualikan pernah menjabat sebagai kepala daerah, di dalam peraturan-peraturan KPU yang lain masih kan batas minimal masih 40. Peraturan-peraturan KPU itu kan harus dirubah. Mekanisme perubahan itu kan butuh waktu, butuh proses. Bukan berarti itu bisa membatalkan Gibran, bisa juga membatalkan, bisa juga tidak. Karena masih ada satu tahap yang harus dilalui. Apakah dia merubah per KPU-nya ataukah nanti keluar Kepres. Nah, kita belum tahu ya. Kita tunggu saja hasil keputusan MK di hari Senin besok apa hasilnya. Bang Witor, sudah jelas nih apa yang dikatakan Bung Adianto nih. Jadi kemungkinan besar kalau tadi saya cerna, saya ambil kesimpulan, ini tergantung bapaknya Pak Jokowi, Ya. tadi Kepres, Ya, gitu kan. Jadi kalau bapaknya emang suka anaknya untuk maju sebagai cawapres dengan mimpi menjadi presiden ke-9 nih, Prabowo ke-8, Gibran ke-9. Gimana peluangnya menurut Bang Bitor? ya saya pikir itu ya yang dijadikan tujuan daripada keluarga mereka ya. Jadi Jokowi habis-habisan mendukung Prabowo karena Prabowo memberi peluang Jokowi menang 2 kali pada pertandingan 14 sama 19. Dan dia mempersiapkan pemimpin berikutnya adalah Gibran. Jadi kalau kita melihat 100 tahun pada 2045 nanti, rentetan calon pemimpin itu sudah dibina mereka. Jadi mereka sudah cari itu ya kalau melihat dari anunya. Jadi kalau memang Gibran lolos, bagus. Prabowo juga lolos, bagus. Jadi kami sebagai kompetitornya ya kami mempersiapkan diri untuk mengalahkan mereka. Tapi kami tidak mau mengganggu umpamanya ikut kerasa gerusuk untuk menolak ini enggak. Biar aja. Kita lihat dalam pertandingannya nanti dalam mencari suara di desa. Kita tarung di situ. Jadi kami sebagai partai yang sudah bertarung berkali-kali sebagai partai patriot, kami nggak ragu lah dengan kemampuan kami gitu. Jadi silakan aja. Jadi kalau dibilang tarung besar antara Megawati dengan enggak. Megawati kan ketua umum. Si Jokowi itu kan kader partai. Bahwa dia statusnya sebagai presiden kan tinggal 1 tahun lagi. Tapi kalau kami kader partai kan bisa berpuluh tahun. Jadi nggak pantas untuk menyandingkan Mega bertarung sama Jokowi, enggak. Itu jauh sekali. Yang paling bagus ya partai kami bertarung dengan Gerindra kan gitu, sama-sama kompetitor dalam pemilu Pilpres. Jadi kita lihat malam ini. Kalau memang Jokowi semakin semangat mendukung, berarti akan ada deklarasi Prabowo Gibran. Saya yakin itu bisa kejadian ya. Jadi kita tunggu mereka daftarnya pasti hari Senin atau hari Minggu atau apalah. Itu aja. Oke, Bung Adianto lagi nih. Udah mau 1 jam atau belum nih? Belum, masih 15 menit lagi. Jadi memang politik unik, berbeda dengan 2018, 2019, 2014 kemarin dengan yang saat ini memang sangat-sangat unik. Jadi apa yang disebut politik dinasti, Fahri Hamzah juga menolak bukan politik dinasti ini kan gitu. Tapi lebih bagus tadi apa yang dikasih pencerahan dari Bang Bitor mengenai tadi tarung siapa terbaik yang menjadi pemimpin Indonesia di 2024 ini. Nah pandangannya adalah sebenarnya ini pribadi dari poros Prabowo sebagai ketua cocok mana sih
Gibranka, Lutfika, atau Erika? Bung Adianto. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya memang awalnya kami itu membentuk relawan Poros Prabowo Puan. Kenapa Poros Prabowo Puan? Karena kami menginginkan Gerindra dan PDIP ini menyatu. Jadi siapapun presidennya dari Gerindra, Pak Prabowo Subianto, wapresnya kami berharap dari PDIP, Mbak Puan waktu itu. Tapi kan udah tutup buku itu Bung Adianto. Sekarang yang ke depan ini. Nah, artinya apa? Dari situ kami menginginkan sebenarnya hubungan Gerindra dengan PDIP ini sebenarnya nggak ada persoalan. Kalaupun harus berbeda pilihan, ya itu kan persoalan politik biasa, dinamika. Tapi kalau memang ada persoalan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati, itu di luar dari Gerindra begitu. Di luar dari proses pemenangan Pilpres 2024 mendatang. Jadi gini, ada kalau memang nanti diputuskan pasangan itu Gibran, kami secara organisasi relawan tetap mendukung Pak Prabowo, tidak akan berpindah. Kenapa begitu? Karena memang Pak Prabowo itu sudah berkali-kali minta Gibran untuk menjadi cawapres. Bukan karena paksaan dari Pak Jokowi, bukan. Karena memang permintaan dari Pak Prabowo sendiri. Nah, ya kita lihat dinamikanya, apa memang nanti Gibran benar-benar dipilih menjadi pasangan Pak Prabowo atau tidak. Kita lihat, kita tunggu hasil keputusannya nanti. Ya apapun yang diputuskan, kami akan mengikuti. Tapi kalau memang ada alternatif lain, misalnya Pak Erik, atau di luar dari 4 yang ini, misalnya Habib Lutfi, ya kami juga menerima. Siapapun yang diputuskan oleh Prabowo menjadi wapres, kami siap terima. Begitu. Oke. Jadi begini, politik gertak sambal kata orang yang dilakukan oleh Jokowi ya, karena dia adalah presiden. Dia pegang 4 partai yang kita tahu ketua-ketua partainya pernah diperiksa baik di KPU maupun di Kejaksaan. Sampai ada yang sampai 12 jam diperiksa. Jadi Jokowi memainkan peran dia sebagai presiden dalam politik itu luar biasa sekali ya kalau kita ngikutin. Nah, jadi dia kepingin lah untuk memberi kesempatan peluang seperti kalimat saya tadi bahwa saatnya Prabowo. Berapa kali dia mengucapkan itu, nanti gilirannya Prabowo. Nah dari situ dia ingin berpasangan dengan Ganjar. Jadi kalau terwujud Prabowo Ganjar, maka dinasti tadi itu nggak masuk. Jadi saya masih berprasangka ini masih semuanya dalam perjalanan gertak-gertaknya Jokowi. Dia taruh anaknya di PSI supaya Megawati terganggu. Dia robah-robah koalisi tadi sampai terakhir menjadinya koalisi besar, terus menjadi koalisi Indonesia Maju. Itu semuanya, tapi Ibu Mega kekeh tetap Prabowo, tetap Ganjar. Jadi kalau memang terwujud Ganjar Prabowo, kasus ini nggak ada, kasus Gibran ini nggak ada. Tapi kan itu nggak kejadian. Nah, konflik itu mungkin di situ. Kalau kita melihat 23 April di Batu Tulis, Prabowo dengan Jokowi sangat kaget ketika diumumkan Ganjar adalah presiden. Sehingga dari situ Jokowi berjalan pulang dari Bogor ke Jakarta bersama Ganjar, terus naik pesawat bersama Ganjar ke Solo. Besoknya Prabowo nyusul, mempertanyakan kenapa bisa terjadi begitu. Jadi ketegangan itu yang kelihatannya menjadi penyebab. Jokowi ingin menekan Ibu Mega supaya Prabowo Ganjar. Ibu Mega Ibu Mega mengatakan bahwa ini kami partai pemenang. Kalau mau ya Ganjar presiden. Nah ini nggak ketemu. Maka terus dalam perjalanan itu sepanjang 2003 dan setelah April itu move politik terus tuh dimainkan oleh si Jokowi sampai dia pasangkan Kaisang, dia munculkan Gibran. Tapi sekarang semua semua sudah mendaftar, kami sudah mendaftar, kemungkinan itu sudah nggak ada. Jadi tarung cari suara di desa. Terima kasih. Oke, jadi
butuh closing statement sebenarnya Bang Bitor. Jadi apa yang sudah disampaikan itu memang apakah tadi closing statement atau ada tambahan lagi juga cukup. Oke, jadi ke Bung Adianto, ini tadi Bung Bitor sudah kasih closing statement mengenai tadi gambaran-gambaran apa yang dilakukan Jokowi termasuk manuver, pakai alat penegak hukum untuk tadi membuat suatu formula atau memang pasangan siapa yang cocok. Tapi ternyata bukan keinginan Jokowi, akhirnya sosok Gibran muncul. Ya, jadi kami melihat memang persoalan Pilpres 2024 ini persoalan Pilpres yang sangat unik ya. Memang kalau sudah periodenya habis itu tarung bebas kan begitu. Tarung bebas itu kadang-kadang kurang terkendali. Karena kurang terkendali akhirnya jadi semuanya jadi absurd. Nah tapi kami melihat begini. Ya memang Pak Jokowi memainkan instrumen politik di Pilpres ini ya. Beberapa bulan terakhir Pak Jokowi sangat menentukan. Awalnya Pak Jokowi itu menggaiden Ganjar untuk menjadi capres. Tapi ternyata Ganjar dengan menolak pertandingan sepak bola internasional itu U21 itu akhirnya Ganjar agak sedikit renggang tuh di situ sama Jokowi. Renggangnya Ganjar dengan Jokowi akhirnya Jokowi merapat ke Pak Prabowo sampai hari ini. Dan bahkan isu muncul Pak Jokowi itu memaksakan memaksakan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi sebelum Pak Jokowi meminta Gibran untuk menjadi wakil presiden, Pak Prabowo sudah minta duluan. Artinya itu terklarifikasi kebenarannya kalau memang itu ada paksaan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi, karena Pak Prabowo sudah meminta Gibran sebelumnya untuk menjadi calon wakil presidennya. Nah, terkait kalau memang terjadi isu, saya cuman begini. Kami ingin menyampaikan kepada khalayak publik bahwasanya iklim demokrasi itu harus tetap dijaga. Semua ini hanya sebuah kompetisi politik. Ini bukan sebuah pertarungan, tapi ini hanya sebuah kompetisi politik mencari kader terbaik bangsa. Marilah kita objektif dalam memilih Pilpres ini. Jangan sampai kita terpecah belah seperti pemilu 2019 yang lalu, 2014 yang lalu, muncul cebong kampret, polarisasi sangat tinggi. Nah ini yang harus kita cegah. Dan Pak Prabowo saya pikir sosok yang mampu mempersatukan semua kekuatan-kekuatan elit yang menjaga supaya polarisasi itu tetap tidak terjadi. Kalaupun ada pertentangan politik antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati, saya pikir Pak Prabowo di situ nanti bisa menengahinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya nambah gini, saya orang yang terus mengikuti cara berpikir dan bertindaknya Jokowi. Jadi pada saat peristiwa Musra bulan Juni yang lalu itu, saya pertama kali langsung bikin pernyataan Jokowi sudah bukan kader partai, jadi saya sudah minta cabut mandat. Jadi itu dari bulan Juni waktu peristiwa Musra, terus kemarin tanggal 16 Oktober Jokowi hadir, Gibran hadir, terus semuanya datang ke rumah Prabowo untuk menyatakan relawan memihak ke sana. Jadi bagi kami di partai Jokowi sudah selesai. Jadi Gibran sudah selesai. Tinggal kita menunggu dari dua orang ini apakah masih mengakui sebagai kader atau tidak. Jadi kalau sudah ada ya udah, begitu mereka pindah ya otomatis status sebagai petugas partainya hilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Bitor Suryadi atas bincang-bincang kita, Bung Adianto atas bincang-bincang kita. Semoga masyarakat bisa paham apa yang terjadi dan bagi keduanya mungkin masyarakat juga bisa tercerahkan. Terima kasih. Demikian pemirsa IGTV bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh Indonesia baik dari Partai PDIP maupun dari pendukung Prabowo. Masyarakat boleh mencerna, boleh mengambil sisi-sisi yang positif. Tapi kita tahu ada sesuatu di balik politik. Nah, jawabannya adalah tarung. Siapapun pemenangnya adalah putra terbaik Republik Indonesia. Baik Anies Baswedan, baik Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.